Hai dunia, apa kabar? Saya harap kalian di sana baik-baik saja. Kalian pasti tahu bahwa sekolah kini menjadi bangunan yang tak berpenghuni. Tak terasa bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Kebersamaan yang dahulu akrab dirasakan kini terasa hampa untuk diungkapkan. Kebahagiaan di sekolah menjadi cerita yang tidak mungkin dirasakan lagi. Suasana sepi, hampa, hening, tak berdaya. Pembelajaran yang dilakukan juga kini berbeda. Ilmu pengetahuan juga tak dapat dimengerti dan juga tak dapat dipahami. Bidang pendidikan kini merasakan dampaknya. Pendidikan memprogram ulang menjalankan tanggung jawabnya. Ya, ruangan kelas yang dahulu tempat kita menyatakan canda tawa kini sepi, tinggal debu yang menghuni di dalamnya. Ruangan multimedia yang dahulu tempat kita belajar berbagai media, menonton video, mendengarkan audio pembelajaran, juga merasakan kesepian yang mendalam. Serta laboratorium IPA tempat kita mempelajari praktek kimia, biologi ataupun fisika, juga tinggal menginjakkan kenangan pahit. Perpustakaan sekolah juga sepi, serta aula tempat kita mengadakan perayaan tinggal menjadi hiasan di sekolah. Semuanya disebabkan oleh kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam 1 bulan saja. Wuhan coronavirus yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dan Pemerintah Kota Medan menyiapkan lahan tempat pemakaman umum khusus pasien yang meninggal akibat COVID-19. Ya, selain Sumatera Utara, Edi Rahmayadi menginstruksikan kewaspadaan terhadap resiko penularan infeksi COVID-19 kepada seluruh kepala daerah di Sumatera Utara. Seluruh sekolah juga diminta menghentikan sementara aktivitas belajar mengajar metode tatap muka. ya benar, semuanya karena virus COVID-19 yang tidak punya hati. Bahkan, Menteri juga memberikan pesan kepada masyarakat Indonesia. Untuk itu saya tekankan beberapa hal. Nomor 1, virus corona bukan virus yang bisa diremehkan. Ini virus berbahaya dengan tingkat penularan sangat cepat. Kedua, walaupun kita tidak punya gejala-gejala, tapi kita masih saja bisa menjadi carrier dan menularkannya kepada orang-orang dengan kondisi kesehatan yang kurang memadai, seperti orang-orang lanjut usia atau punya diabetes, hipertensi, dan berbagai macam kondisi kesehatan lainnya. Jadi ingat, setiap kali kita keluar rumah, kita bisa mengancam nyawa orang lain. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya David Eduardus Dorus, mahasiswa Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan STUK Bidang Una Medan. Melihat kondisi di tengah pandemi saat ini, bidang ekonomi dan bidang pendidikan menjadi sasaran keganasan dari virus COVID-19 yang mematikan ini. Faktor penyebab kedatangannya virus COVID-19 ini menjadi sebuah cerita sejarah panjang bagi rakyat kita Indonesia, terutama di bidang pendidikan.
Bidang pendidikan saat ini semakin terancam. Guru dan pihak sekolah harus berpikir panjang, bahkan menteri harus mengubah pola sistem perkembangan pembelajaran yang diberikan oleh peserta didik di tengah wabahnya virus COVID-19 ini. Untuk itu, kiranya kita jangan takut, tetapi kita harus melawan. Karena kalau kita takut, kita akan gampang menjadi bahan santapan dari virus ini. Di bidang pendidikan, guru memikirkan dan memutar balik sistem pembelajaran yang diberikan kepada murid-murid. Hal inilah yang menyebabkan saya bersemangat untuk melaksanakan penelitian dan observasi di salah satu sekolah untuk mengadakan wawancara terhadap kepala sekolah dan guru mengenai sistem pembelajaran yang mereka lakukan. Ikuti perjalanan saya dalam melakukan observasi ini. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya David Edward Turus. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan di Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan STUK Binagunaan Medan. Jadi pada kesempatan kali ini saya sudah berada di SMP Katolik 12 Medan. Ya, saya di sini sedang menjalani proses magang dengan melakukan observasi dan penelitian. Jadi selanjutnya saya akan melakukan wawancara baik kepada kepala sekolah maupun kepada guru olahraga yang ada di sekolah ini. Ya, saya harapkan kiranya dengan video saya ini dapat memberikan manfaat dan wawasan agar kiranya menjadi tumpuan untuk mendorong keberhasilan dalam melakukan pembelajaran yang akan kita ketahui dari narasumber yang akan kita wawancarai nanti. Ya, penasaran dengan observasi yang saya lakukan? Ikuti video saya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, Pak. Salam olahraga. Perkenalkan, saya dari Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan STUK Binagunaan Medan, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, sedang menjalani observasi dan penelitian di Sekolah SMP Katolik 12 Medan ini. Dimana kan kita ketahui bahwa SMP Katolik 12 Medan ini termasuk sekolah yang terkenal di Perumnas Mandala ini, Pak. Jadi saya sedang melakukan penelitian. Dan perlu diketahui bahwa kami sini sedang menjalani penelitian dengan mengikuti protokol kesehatan, ya, menjaga jarak selama sebanyak 1 meter, memakai masker dan sudah mencuci tangan. Jadi kami bebas dari paparan virus, ya. Jadi kita sedang berada di Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan, sedang berada di SMP Katolik 12 Medan. Ya, yang di depan saya sudah ada kepala sekolah SMP Katolik 12 Medan. Boleh Pak izin perkenalkan namanya? Nama saya Mang Jiring, Jabatan sebagai Kepala Sekolah SMP Katolik 12 Medan. Ya, itu perkenalan diri dari kepala sekolah SMP Katolik 12 Medan. Jadi selanjutnya kita
masuk ke dalam wawancara kita terhadap narasumber kita, kepala sekolah ya SMP Negeri 1 Medan. Jadi Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan mengenai budaya sekolah di SMP Negeri 1 Medan ini Pak. Saya harap dengan pertanyaan ini dapat memberikan jawaban yang logis dan aktual ya Pak. Ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama Pak. Bagaimana perkembangan kurikulum pada sistem pembelajaran yang saat ini dikembangkan di SMP Katolik Trisakti 2 Medan ini Pak? Penerapan kurikulum yang saat ini berlangsung terlebih pada masa COVID-19, kita tetap mengacu kepada kurikulum K13, tetapi ada penyempurnaan sesuai yang dilaksanakan sesuai edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dan kita tetap mengacu karena Menteri juga memberikan arahan kepada sekolah-sekolah melalui pembelajaran daring ini bahwa khusus beberapa materi ada buat beberapa pilihan boleh dilaksanakan kurikulum yang selama ini berlangsung, dan ada juga boleh dilaksanakan kurikulum itu selama ada perubahan yang sudah dibuat dari Menteri bahwa ini saja yang harus diberikan, dan boleh juga dilaksanakan kurikulum oleh pihak sekolah itu sendiri yang sudah, tetapi yang jelas tidak keluar daripada kurikulum 13. Oke Pak. Oke Pak, terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Jadi, bagaimana aktivitas dan perilaku antara guru dan murid saat memasuki dan meninggalkan kelas ketika sebelum COVID? Ya baik. Yang jelas itu pertama anak-anak akan disambut oleh guru, satpam di depan gerbang, memberikan salam, lalu mereka anak-anak ini akan dibariskan halaman, lalu diberikan pengarahan, terus nanti sebelum masuk mereka dibawa dalam doa bersama. Nah setelah itu anak-anak kalau masuk di ruangan, dan setelah sampai di ruangan guru sudah menunggu di depan pintu menyambut anak-anak masuk ke ruang kelas dengan salam. Nah demikian seterusnya sampai nanti istirahat dan anak keluar dari ruangan bermain di lapangan, dan setelah nanti lonceng berbunyi untuk masuk lagi mereka. Nah inilah terus cara rutinitas dilaksanakan, dan menjelang pulang anak-anak ini kita tetap memberikan salam. Ya tahulah kalau namanya kita di Katolik ini, guru itu adalah sebagai pelayan, artinya dia betul-betul merangkul seluruh siswa, melakukan pendekatan kepada siswa, kemudian nanti baik mau pulang berdoa bersama dahulu, lalu salam. Nah, jadi salam mereka itu sebelum mereka pulang di depan pintu sudah ada gurunya menunggu. Ya, dan salam, dan itulah rutinitas mereka. Pak, masuk pertanyaan ketiga Pak. Bagaimana perkembangan perilaku siswa Pak dalam mentaati peraturan dan tata tertib di sekolah ini Pak? Nah, kalau masalah perkembangan perilaku siswa, sebenarnya itulah tugas guru, membimbing, mendidik, mengajari, itulah tugas guru. Tapi kalau berkaitan dengan perilaku dan sikap, itu tetap kita lakukan pendekatan. Apakah pendekatan itu secara personal, apakah pendekatan itu mungkin siswa ini nantinya kalau misalnya setiap hari Jumat dibawa ke aula, di sana ibadah bersama, dibawa oleh guru agama, dan pendekatan-pendekatan lain juga hampir sama dilakukan oleh guru-guru. Nah, kalau berkaitan dengan perilaku itu tetap dalam pendekatan baik secara pribadi maupun secara kelompok oleh Oke Pak, masuk pertanyaan selanjutnya Pak.
Nah, bagaimana prestasi akademik di sekolah ini, Pak? Apakah sudah dapat dibanggakan? Dan seperti apa contoh-contoh prestasi akademik yang diberikan siswa terhadap sekolah ini, Pak? Baik, kalau masalah prestasi di SMP Trisakti itu, Pak, bisa dikatakan cukup membanggakan. Ya. Bisa dikatakan di seputaran kita di sini bisa dihandalkan. Kenapa? Nah, SMP kita bulan September, Oktober, Desember, SMP kita dapat meraih medali perak pada SCE Sumatera Utara, Aceh, Riau, dapat medali perak baru-baru ini. Saya rasa itu medalinya sana. Itu medali perak baru-baru ini. Nah, ini menunjukkan bahwa kita keluar itu sudah nilai jual itu sudah ada sebenarnya. Dan karena udah 2 kali kita dapat medali di samping prestasi-prestasi yang lain diterima oleh anak-anak kita. Nah, inilah di samping itu setiap siswa kita yang tamat di sini, menurut yang bisa saya kalkulasikan, 85% anak-anak kita bisa melanjut ke negeri. Sekolah favorit yang mereka inginkan begitu. Kenapa? Karena kita terus jalannya digembleng, diajar dan seterusnya. Anak ini sudah dibekali sebelumnya, baik sikap, keterampilan, sudah dibekali sebelumnya. Makanya kita yakin anak-anak kita sebaik mereka tamat dan melanjut ke sekolah lain, waktu mereka menerima ijazah itu kita buat data. Kamu melanjut ke mana, SMA mana, dan seterusnya. Itulah dikalkulasi tamatan misalnya angkatan tahun ini misalnya. Tidak dapat dikalkulasi kemana mereka pergi sekolah. Oke, Pak, masuk tanya selanjutnya. Bagaimana motivasi kerja guru di sekolah ini, Pak? Apakah sudah memadai dalam bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Pak? Masalah guru. Sudah. Nah, kalau kita di sini bisa dikatakan kompak, bersatu. Artinya bahwa guru-guru kita di sini dalam hal melaksanakan tugasnya masing-masing, tupoksinya masing-masing, tetap berjalan sesuai dengan ada aturan yang berlaku. Tidak ada itu istilahnya tidak melaksanakan tugas, tidak, karena kita tetap dipantau atau diayomi oleh yayasan. Jadi kita ini semua kalau bisa dikatakan sering lebih muda semua, lagi-lagi energinya untuk melakukan kegiatan. Mudah-mudahan lah itu semangat. Tidak ada kendala kalau masalah itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Bagaimana, Pak, upaya warga sekolah, baik kepala sekolah, guru maupun para siswa dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini, Pak? Kalau berkaitan dengan mutu pendidikan tetap jalan sebenarnya. Yang jelas yang pertama gurunya itu sesuai dengan keahliannya yang dibawakan kepada anak-anak. Kedua, guru ini sering melakukan MGMP, suara guru mata pelajaran. Nah, itu mereka biasa melakukan itu. Jadi tetap bagaimana supaya meningkatkan prestasi. Kemudian yang ketiga, mereka ikut juga kadang-kadang seminar keluar. Bahkan ada seminar mereka diundang, diikuti. Saya arahkan supaya diikuti untuk membekali mereka supaya dalam BBM anak-anak bisa Jadi kalau seperti itu, Pak, bagaimana sanksi tegas yang diberikan kepada guru maupun siswa ketika melanggar ketentuan ataupun peraturan sekolah, sehingga pastinya kan hal tersebut menurunkan mutu pendidikan di sekolah ini, Pak? Sebenarnya kalau dia hukuman, kita tidak arahnya ke sana, kita edukasi. Kita tetap pendekatan. Kalau misalnya anak-anak melanggar peraturan, kita tidak pernah akan berikan hukuman fisik, tapi ya teguran oke,
dikasih tugas itu. Nah, kalau guru misalnya tidak melaksanakan tugas, itu juga saya selaku kepala sekolah ya mengingatkan. Kalau tuh dia diingatkan tegur, sekedar seperti itu aja. Nah, jadi itu tidak arti istilahnya macam salah sudah ada. Karena bagaimanapun namanya guru juga kan manusia, kita juga kepala sekolah kan manusia. Dia punya kelemahan, saya juga punya kelemahan kan gitu. Berarti dengan pendekatan saja. Pendekatan aja tetap proses terus dilakukan. Oke Pak, masuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana upaya yang dilakukan sekolah, baik warga sekolah seperti kepala sekolah ataupun guru, dalam memberikan kepuasan kepada siswa Pak, orang tua ataupun masyarakat dalam melaksanakan tugas masing-masing? Ya baik, kalau dia masalah kepuasan, itu kata kuncinya pelayanan. Pelayanan artinya kalau bagus kita layani anaknya di sekolah ini, artinya tepat waktu hadir, belajarnya sesuai dengan jadwal, pulangnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kalau misalnya ada kekurangan anak, diingatkan oleh guru bidang studi atau wali kelasnya. Kemudian kadang diundang orang tua untuk berbicara oleh wali kelas bagaimana perkembangan anak ini. Itu semua pelayanan. Artinya kalau guru itu betul-betul sebagai pelayan untuk membangkitkan semangat anak supaya anak ini mau belajar. Nah, jadi kalau misalnya bagaimana upaya kita selama inilah yang kita laksanakan. Dan ada kerjasama dengan orang tua. Nah, dia kerjasama dengan orang tua supaya orang tua itu mengerti dan memahami bahwa anak dia itu memang prestasinya kurang. Kita undang. Setelah kita undang oleh guru atau wali kelas, bagaimana cara kita supaya anak ini bisa ya prestasi meningkat, kira-kira begitu. Jadi ada pola kerjasama orang tua, pihak sekolah dengan siswa. Nah, gitu dia. Oke Pak, kita masuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara pihak sekolah dalam menata setiap ruangan kelas agar lingkungan sekolah menimbulkan rasa aman dan nyaman kepada siswa Pak? Nah, untuk ruangan kelas itu ada petugas, cleaning service. Petugas ini setiap hari dengan rutin membersihkan. Kedua, di ruangan itu harus kita tata, artinya tata baik bangku meja, kemudian Peraturan sekolah. kapan sekolah, kemudian di dinding itu buat 5K-nya, ada petugasnya dibuat daftarnya, kira-kira begitu dia. Nah, kalaupun di kelas itu sebenarnya wali kelas yang sangat berperan. Dimana wali kelas ini sudah membuat background siswa di mana-mana dia supaya anak ini merasa nyaman. Di samping ada denahnya supaya anak ini merasa nyaman. Nah, di sana supaya ketertarikan anak ini supaya dia betah di kelasnya tentu dengan kebersihan, keindahan, kenyamanan, penerangan. Kalau dia kepanasan kita siapkan kipas supaya mereka nyaman belajar. Kira-kira begitu aja nih. Oke Pak, masuk pertanyaan selanjutnya Pak. Bagaimana acara kegiatan keagamaan yang diberlakukan di sekolah ini Pak? Dimana kan kita tahu bahwa sekolah ini kan adalah sekolah Katolik Pak ya. Nah, apakah ada acara yang terjadwal untuk diselenggarakan Pak dalam kegiatan keagamaan Pak? Kalau kegiatan keagamaan di sekolah kita memang sudah terjadwal satu. Jadwalnya 2 minggu sekali kita lakukan ibadah di aula kita kan besar. Oh iya, aula ibadah. Dan petugas-petugas itu anak-anak dilibatkan semua, aktif Pak ya. mulai dari persiapan, petugas dalam liturgi, disiapkan semua. Mulai dari lagu-lagu rohani, vokal grupnya, lagu rohani, disiapkan semua. Jadi mereka dibebani misalnya minggu depan kelas 8A
mereka sudah dipersiapkan 2 minggu sebelumnya, dipersiapkan latihan terus. Nah, di samping itu ada juga jadwalnya. Kalau ada perayaan-perayaan dari pusat agama, misalnya Natal, Pasca gitu Pak. Pasca, nah itu dilaksanakan secara rutin. Memang sudah terjadwal memang. Oh iya. Oke Pak, masuk pertanyaan selanjutnya Pak. Bagaimana cara Bapak memberikan penerapan kepada sistem pembelajaran di masa pandemi virus COVID-19 kepada guru maupun siswa Pak? Kalau penerapannya itu pertama tentu ada instruksi dari dinas kementerian bahwa pembelajaran itu pembelajaran daring. Nah, pada awal Maret itu 2019 adalah awal daripada COVID-19 kan. Nah, setelah itu koordinasi dengan yayasan, dan setelah yayasan mengatakan bahwa kita harus belajar daring, maka cara satu-satunya saya bawa ke rapat Dewan Guru bagaimana cara pembelajaran daring. Melalui rapat inilah maka di sana terbukalah bagaimana teknis pembelajaran daring itu, apakah pembelajaran itu melalui Google Classroom, Google Meet, atau Zoom, di situ lah. Nah, sebelum kita mulai ke sana, guru dilakukan pelatihan 3 hari. Pelatihan. Nah, kemudian setelah dilaksanakan pelatihan dan sudah dianggap mampu guru, maka diundanglah siswa untuk mengkonekkan HP-nya. Oh ya. Nah, mengkonekkan HP-nya, tentu HP anak-anak pakai Android, kalau nggak pakai Android nggak bisa juga kan? Tergantung juga. Jadi tetap kita undang, dia tetap mengacu pada protokol kesehatan, artinya bergelombang 71 jam sekian, 7A jam sekian, 7B jam sekian, seterusnya. Dan ini dikonekkan oleh wali kelas dan operator. Operator Pak. Operator. Jadi Pak RW operator di sini. Kalau datang anak-anak, kok nggak bisa datang jadi. Jadi Pak, kan kita tahu Pak di masa pandemi itu kan kondisi ekonomi setiap orang tua kan berbeda-beda Pak. Ya, pasti ada yang terganggu, ada yang mungkin bisa bertahan di masa pandemi. Jadi kalau kita lihat kepada seorang siswa yang kondisi ekonominya kurang, apakah ada bantuan dari sekolah Pak terkait pembelajaran daring Pak? Tentunya kan banyak memakan uang paket gitu Pak atau apa? Baik, kalau masalah itu selama pandemi COVID-19 ada beberapa yang sudah kita lakukan terhadap anak-anak. Pertama dulu itu yang berkaitan dengan buku pembelajaran itu kita kasih. Pembelajaran ya? Jadi buku mereka itu tidak ada. Kemudian uang sekolah ada pengurangan dari yayasan 5%. Kemudian pihak sekolah juga memberikan sebelum ada paket dari pihak pemerintah, dan juga sudah memberikan bantuan, artinya bantuan paket kepada siswa supaya tidak terkendala dalam pembelajarannya. Jadi kita sudah bantu juga di sana. Nah, kemudian di samping itu juga ada memang betul-betul orang tua sudah tidak mampu, itu kita bantu lagi melalui bantuan yang lain dari unit kebersamaan kami di sini kita bantu. Nah, jadi memang kalau memang melihat masa COVID sekarang ini ya sangat prihatin sekali dengan orang tua kita, apalagi di Mandala ini kan. Iya, di Mandala. Nah, situasi keluarga kita kan tahu sendiri kita di sini. Ya bisa dikatakan ekonomi keluarga kita menengah ke bawah jadi semua kan, nggak ada dunia. Itu Pak ya. Oke Pak, terima kasih. Jadi ada pertanyaan terakhir Pak ya. Adakah pesan yang bisa Bapak berikan kepada sistem pembelajaran saat ini Pak, dan pesan bagi saya yang akan menjadi generasi pendidik selanjutnya Pak? Yang pertama pesan yang bisa saya
pastikan bahwa kita tidak pernah akan menyerah akan situasi. Nah, ini nggak boleh kita menyerah. Atau sistem pendidikan Pak Bang. Karena pembelajaran sekarang kita coba beberapa cara, Google Classroom, Meet, Zoom. Ini Zoom ini pagi ini kan dibuat. Artinya dengan Zoom inilah anak-anak sudah bisa bertatap muka dengan gurunya. Orang tua pun melihat bahwa kita itu adalah pekerja. Nah, jadi harapan saya kalau kamu nanti menjadi seorang guru, ya jadilah guru yang kreatif. Guru yang kreatif, jangan tunggu perintah. Artinya apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita perbuat, lakukan. Begitu. Nah, jangan artinya kalau sempat kita menunggu komando baru dilaksanakan, nggak payah itu. Tapi cobalah. Secara inisiatif sendiri Pak ya. Buat apa yang bisa saya lakukan. Gitu. Jadi ngerti tugas-tugasnya masing-masing Pak. Iya, tugas masing-masing. Ya, apalagi guru kita ini kan 2 minggu sekali tuh mereka harus melaporkan kepada saya RPP dan pembelajaran daring. 2 minggu sekali dikumpul itu. Nah, 2 minggu berikutnya video pembelajaran. Video pembelajaran mereka kumpul dinilai untuk guru kreatif. Jadi guru-guru kita ini sebenarnya dipacu untuk berbuat kebaikan. Nah, jadi tetap dia guru itu memang betul-betul dipersiapkan. Dan yang tidak mengerti harus paham dan harus mengerti dan dapat diterapkan. Nah, gitu dia. Itu harapan kalau seperti kamu ya harapan saya. Saya juga guru olahraga kok. Oh iya. Nah, saya juga guru olahraga. Sama dari mana Pak? Nah, dari Lima. Jurusan Pak? Jurusan awalnya kesrek, Ah. baru terakhir menjadi penor. Nah, jadi 2 jurusan saya dulu. Dari D3-nya kesrek dulu, kesrek dulu, Ya. S1. Lalu saya transfer ke D3. Transfer ke D3 menurun-turun kan. Ya. Lalu saya dari D3 ngajar dapat BNS. Baru tahun 2000 saya ambil S1. Di Limet. Karena mungkin ketentuan ya Pak ya. Dan harus Ketentuan S1. dulu. Iya. S1 harus. Harus S1 itu setiap guru Pak ya. Iya. Jadi saya memang gitu, bisa dikatakan apa yang bisa saya lakukan. Oke Pak, terima Iya. kasih buat wawancara saat ini Pak kita lakukan. Saya cukup puas terhadap jawaban yang Bapak berikan terkait budaya sekolah yang tadi kita bicarakan Pak ya. Iya, iya. Nah, saya harap mungkin dan saya berdoa buat SMP K712 Medan agar menjadi sekolah yang menciptakan siswa yang memiliki integritas yang kuat, bertanggung jawab, Ya. dan memiliki kecerdasan dan berguna bagi nusa dan bangsa Pak ya. Itu harapan saya buat SMP K712 Medan, dan terima kasih buat kesempatan yang saat ini Bapak berikan kepada saya dalam melakukan wawancara saat ini. Saya harapkan Bapak juga diberikan berkat yang melimpah bagi Tuhan, rezeki dan kesehatan untuk Bapak dan keluarga ya. Iya. Terima kasih Pak. Jadi begitulah hasil wawancara yang saya berikan kepada narasumber kita, Kepala Sekolah SMP K712 Medan, dan kita sudah mendengar bagaimana jawaban-jawaban yang diberikan secara aktual dan faktual yang diberikan oleh Bapak ini. Oke, cukup sekian dulu video saya terhadap narasumber kita, Kepala Sekolah. Selanjutnya kita akan memberikan pertanyaan kepada guru olahraga selanjutnya. Ya, itu ikuti video saya selanjutnya. Terima kasih Pak. Ya. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya David Edwardo Storus. Saya mahasiswa STOK Bina Muda Medan, dan saat ini saya berada di SMP K712 Medan dalam melaksanakan proses magang saya di sekolah ini.
Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan proses magang saya dengan mewawancarai guru olahraga yang berada di sebelah saya. Coba Pak, perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Nama saya Rido Simanjunta. Dan benar, saya adalah guru yang mengajar di SMP Katolik Kristus ini di bidang studi pendidikan jasmani. Oke, jelas kan? Jadi Pak Rido adalah sebagai guru olahraga. Jadi kita akan memulai proses wawancara kita terhadap narasumber kita, yaitu guru olahraga SMP Katolik Kristus Medan, mengenai proses pembelajaran yang ia lakukan selama daring kepada siswa. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Bagaimana pembelajaran penjas yang Bapak lakukan selama pandemi COVID-19 saat ini? Ya Pak. Terima kasih David. Pembelajaran penjas yang saya lakukan selama pandemi COVID-19 ini masih dalam proses daring ya, atau dalam jaringan, termasuk kurang efektif sebenarnya untuk pembelajarannya. Namun saya tetap berusaha bagaimana anak-anak itu bisa mendapatkan materi itu secara lengkap. Nah, banyak media yang saya gunakan untuk menyampaikan materi saya, seperti video atau slide PowerPoint, ataupun dokumen-dokumen seperti Word, PDF yang saya kirimkan untuk materi kepada anak-anak. Jadi untuk pembelajaran daring yang saya lakukan, saya berusaha menggunakan media yang ada yang bisa saya gunakan. Oke. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Apakah Bapak memberikan petunjuk dan penjelasan yang berkaitan dengan isi pembelajaran kepada siswa? Ya, benar. Jadi sebelum di dalam materi saya selalu berikan petunjuk bagaimana cara ataupun proses tahapan dalam pembelajaran itu, supaya anak-anak lebih mengerti dan memahami. Jadi contoh, kalau di awal saya sapa mereka, lalu saya arahkan mereka untuk absensi dulu, kemudian saya sarankan mereka untuk, kalau video saya suruh tonton video yang sudah saya sediakan. Seperti itu. Oke Pak. Masuk kita pertanyaan selanjutnya Pak. Bagaimana cara Bapak memicu dan memelihara ketertiban murid selama pembelajaran daring? Baik. Selama pembelajaran daring, kalau saya materi, sebelumnya saya mohon maaf karena kami ini media yang ada di SMP kami ini dia berbasis Google Classroom. Jadi kalau kami sampaikan materi, contoh yang berbentuk video, biasanya kami akan kontrol anak-anak dari absensi terlebih dahulu, berapa orang yang sudah masuk. Jadi yang belum kami hubungi langsung, karena nomor WA mereka masing-masing anak-anak juga ada pada kami begitu. Jadi kami hubungi dulu mereka supaya isi absensi, berarti mereka sudah ada dan sudah lihat video begitu. Kami yakin. Jadi bagaimana supaya anak-anak itu bisa lihat materi yang saya kasih. Beda kalau di Zoom, karena ada juga Zoom, kami juga menggunakan aplikasi Zoom. Kalau sedang Zoom, itu pasti akan lebih mudah mengontrolnya. Ketika anak-anak mereka masuk, lalu saya sarankan kepada mereka untuk matikan semua speakernya supaya lebih kondusif. Nah, speaker dimatikan, lalu saya menjelaskan, menampilkan slide PowerPoint saya, begitu. Nah, jadi kalau di Zoom saya lebih mudah untuk mengatur kekondusifannya. Seperti itu ya Pak ya. Oke Pak, kita masuk pertanyaan selanjutnya Pak. Jadi bagaimana cara Bapak menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan siswa selama pembelajaran daring Pak? Ya, mengenai pembelajaran penjas pastinya. Terima kasih. Kalau pengalaman saya selama belajar daring ini, kalau saya kasih materi, contoh video, lalu mereka ada komentar itu. Biasanya ada komentar, pertanyaan. Oh, iya. Pak, ini kurang jelas Pak. Pak, maksudnya ini apa Pak? Gitu kan? Iya. Pak, apa ini langsung kami praktekkan Pak? Nah, Iya. gitu. Jadi itu harus sigap saya menjawabnya. Karena di
jam pembelajaran ini kan juga ada. Iya, iya. Contoh saya masuk 2 kali 40 menit, jadi 80 menit. Nah, prosesnya itu kan. Jadi selama 80 menit saya harus antisipasi pertanyaan-pertanyaan yang datang. Jadi saya langsung, kalau mereka komentar di Google Classroom langsung saya jawab. Gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu saya usahakan supaya bisa dijawab langsung. Jadi tidak menunggu, contoh mereka tanya sekarang, besok saya jawab, jadi seperti itu langsung selama proses pembelajaran. Tapi kalau di Zoom itu sangat mudah. Saya akan kasih waktu untuk mereka bertanya apakah ada yang kurang paham, kurang mengerti. Jadi saya akan kasih kesempatan satu persatu. Nah, begitu. Disitulah mereka berkesempatan untuk menghidupkan speakernya kan, sambil bertanya. Begitu dia. Oke, Pak. Kita masuk pertanyaan selanjutnya, Pak. Apakah Bapak lebih bersemangat dalam mengajar secara daring atau tatap muka, Pak? Sebenarnya untuk pembelajaran daring ya, sama semangatnya saya bilang. Di dalam daring ini saya dituntut lebih berkreasi dalam menampilkan bidang studi PJOK ini, Penjas ini. Nah, kalau itu berkreasi maksud saya di bidang media ya, di bidang teknologinya ya. Tapi kalau belajar biasa masuk, saya sudah terapkan pembelajaran itu kan. Jadi saya sudah biasa gitu. Walaupun memang ada juga kreasi yang saya gunakan. Jadi menurut saya, kalau saya lebih suka pembelajaran yang manual daripada ini. Yang biasa atau maksud saya yang masuk seperti biasa. Alasannya karena lebih mudah untuk menyampaikan materi itu yang siswa ya. Iya. Dan saya juga bisa pantau untuk penilaian keterampilan mereka begitu. Untuk pencapaian kompetensi keterampilannya begitu. Itu dia. Jadi gini, Pak, pertanyaan selanjutnya, Pak. Bagaimana cara Bapak melaksanakan penilaian selama pembelajaran daring ini? Baik. Kriteria penilaian saya selalu mengacu pada kurikulum. Jadi yang sudah ada itu kan kita sekarang pakai RPP yang 1 lembar. RPP dari situ penilaiannya ya sikap, ya, terus kedisiplinan mereka. Nah, kalau untuk satu lagi kemudian kehadiran. Jadi kalau untuk pengetahuan saya menilai dari tugas-tugas mereka. Dari tugas? Ya, saya selalu berikan tugas. Jadi kalau kompetensi pengetahuan, saya akan selalu berikan tugas untuk mereka selesaikan. Dan itu harus diselesaikan di jam pembelajaran itu. Walaupun saya biasanya kasih tenggat waktu, contoh 3 hari untuk masa mengerjakan. Tapi saya akan lebih mengacu kepada anak-anak yang bisa menyelesaikannya tepat waktu. Karena itu ada nilai plusnya buat saya. Begitu. Kalau untuk keterampilan, penilaian saya selalu berikan untuk keterampilan ini karena saya nggak bisa pantau langsung gitu kan. Kalau mereka itu mempraktekkan sesuatu yang saya suruh, lalu mereka merekam kirim video ke saya, yang saya lihat satu di situ kemauannya. Itu yang pertama, sikap. Nah, lalu benar atau salah itu tidak terlalu saya nilai secara detail gitu. Karena sikap kemauan mereka dulu, di mana mereka itu mau melakukannya semua itu tanpa saya awasi. Itu yang paling utama buat saya. Jadi di situ pun saya dapat nilai positif. Mereka mau melakukan saja saya sudah senang begitu. Ya. Contoh kayak kebugaran, saya suruh lari bolak-balik anak, rekam 1 menit. Nah, itu belum tentu semua mau melakukan. Berarti banyak. Itu penilaian keterampilan ya. Belum tentu mau semua melakukan. Gitu ya kan. Jadi yang mau melakukan itu sangat dapat plus buat saya. Walaupun masalah benar atau salah dulu, ataupun misalnya kan kalau ada standar penilaian lari bolak-balik itu berapa begitu kan, walaupun tidak mencapai nilai kompetensi itu, tapi saya tetap kasih plus buat mereka. Jadi sikap mereka itu yang mau melakukan kegiatan itu tanpa diawasi, itulah yang saya paling nilai paling utama. Kirim tugasnya saya tepat waktu, dan itu akan menjadi nilai plus bagi mereka, Pak ya. Itu keterampilan. Kita masuk pertanyaan selanjutnya, Pak.
bagaimana cara Bapak peka terhadap masalah-masalah yang dihadapi siswa selama daring, seperti kesulitan dalam penguasaan dan praktek dalam melaksanakan setiap materi yang Bapak ajarkan, Pak? Ulangi pertanyaannya, Nak. Oke, Pak. Saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana cara Bapak peka terhadap masalah-masalah yang dihadapi siswa selama daring ini? Seperti kayak kesulitan dalam menguasai dan memperagakan praktek olahraga yang sesuai dengan materi yang Bapak ajarkan. Jadi kan saya bilang kemauan mereka dulu gitu kan. Ini kan kita udah setahun. Oh ya, Setahun ya. Daring itu kurang lebih hampir setahun. Nah, begitu. Di awal daring itu sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Di awal itu memang saya selalu itu kasih tugas, saya praktekkan. Begini gerakannya ya, Nak. Saya kirim ke mereka supaya mereka bisa praktekkan di rumah. Itu belum tentu mereka mau praktekkan. Nah, jadi berlanjut. Nah, kalau mereka kirim ada gerakan yang salah, saya memang komentari. Nah, ini kurang tepat, Nak. Gitu. Kalau bisa kamu melakukannya seperti ini, Nak. Nah, begitu. Jadi itu selalu saya komentari, memang saya kasih masukan ke mereka begitu, supaya nanti melakukan gerakannya lebih baik lagi. Namun tetap saya kasih plus tadi, niat dan kemauannya itu dia. Jadi saya selalu sikapnya itu saya komentari lah seperti itu dari tugas mereka. Nah, ini saya kasih tahu yang benar. Ini sudah benar, Nak. Nah, tapi yang kurang sedikit lagi seperti ini. Gerakannya kurang lincah begitu. Kalau bisa tambah lincahnya ya, Nak. Seperti itu dia. Untuk menyikapinya saya. Oh, gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, Pak. Oke, Pak. Jelas pertanyaannya, jelas. Dan terakhir ini ada pertanyaan yang akan saya berikan. Ini ada pertanyaan terakhir, Pak. Adakah pesan yang bisa Bapak sampaikan kepada sistem pembelajaran yang saat ini kita lakukan secara daring? Dan juga, apakah ada pesan yang bisa Bapak berikan kepada saya sebagai generasi pendidik selanjutnya, Pak? Pesan ya. Ya, kalau pesan saya ya, untuk guru-guru yang akan datang atau guru-guru yang mungkin sudah masuk ke zaman teknologi yang canggih ini ya, seperti kalian mahasiswa yang akan tamat, saya bilang berkolaborasilah dengan teknologi, pahamilah teknologi. Sebenarnya mudah menyampaikan materi kalau kita menguasai teknologi. Jadi kita juga tidak capek, begitu. Jadi kita tidak capek. Jadi contohnya aja, kalau biar lebih keren begitu kan, contoh dalam sepak bola kayak kemarin, saya ambil beberapa video, saya masukkan ke media saya, contoh pertandingan Cristiano Ronaldo saya masukkan supaya apa? Supaya anak-anak itu lebih semangat begitu, supaya mereka bisa lihat lebih aslinya bagaimana pertandingan sepak bola itu, supaya mereka lebih paham gitu. Jadi itu adalah sebuah pengetahuan teknologi yang harus memang dikuasai, bagaimana memadukannya ke dalam media begitu. Jadi saya rasa itulah untuk kalian yang harus kalian pahami dan kuasai supaya bisa berkolaborasi dengan keadaan-keadaan kita ini sekarang, supaya kita itu lebih maju lagi begitu nantinya dunia pendidikan ini. Jangan kalah dong sama anak-anak sekarang. Kalau anak-anak sekarang itu mereka yang berbasis media seperti ini cepat sekali mereka tangkapnya begitu. Iya kan? Lihat bagaimana cara mereka membuat video pembelajaran mereka itu dengan kreasi mereka begitu, edit ini, edit itu, gitu dengan aplikasi yang ada. Jadi kalau kita guru kalah, kan lucu. Kalau misalnya kayak kami, ya kami juga belajar karena kami kan mungkin belum di zamannya kami belum ada teknologi seperti itu. Tapi kalau kalian saya rasa haruslah bisa menguasai itu nanti kemudian hari. Mengikuti perkembangan zaman, Pak ya. Mengikuti perkembangan zaman itu supaya lebih maksimal. Ini pembelajaran lah buat kita ya, dari pandemik ini pembelajaran lah buat kita, begitu, para guru-guru lah. Karena ini bukan ada rencana dari
daripada Kemendikbud atau apa ya, kita langsung blus katanya pembelajaran daring, ya kita siapkan diri kita harus sikapi, Pak, ya. sikap ini. Nah. Kalau kita nggak ada basic untuk menguasai teknologi kan susah juga begitu. Kalau kita nggak paham tentang komputer kan juga susah juga. Gimana kita ngasih pelayanan kepada siswa, benar Pak, ya. itu. Nah itu tadi lah masukan buat kalian ya. Jadi saya kuasailah teknologi dan berkolaborasilah dengan mereka ya. Dengan teknologi itu. Oke, baik Pak, terima kasih buat kesempatan Bapak terhadap wawancara yang kita lakukan saat ini. Jadi saya cukup puas terhadap jawaban yang Bapak berikan, karena jawaban yang Bapak berikan secara faktual dan aktual yang bisa saya pikirkan terhadap hal itu. Jadi kawan-kawan sekalian, terima kasih. Jadi beginilah proses wawancara terhadap narasumber saya, yaitu guru olahraga SMP Katolik 12 Medan, terkait sistem pembelajaran yang ia lakukan terhadap siswa-siswi yang ada di SMP sekolah ini. Ya, tentunya kita semua mengharapkan bahwasanya sistem pembelajaran daring ini harus segera dilakukan dengan sistem pembelajaran tatap muka, dan kita tentunya mengharapkan virus COVID-19 ini segera hilang dari muka bumi ini, karena contohnya seperti di sekolah banyak kendala-kendala yang dilakukan, yang dirasakan oleh guru maupun siswa dalam melaksanakan sistem pendidikan dan sistem pembelajaran saat ini ya. Dan sebelumnya juga saya lupa memberitahukan bahwasanya saya melakukan wawancara kepada Pak Rido dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada ya. Kami menjaga jarak ya, memakai masker, dan sebelumnya kami sudah mencuci tangan, jadi kami aman dari adanya virus COVID-19 dalam melakukan wawancara saat ini ya. Begitulah kawan-kawan, cukup sekian wawancara yang saya lakukan kepada guru olahraga SMP Katolik 12 Medan. Semoga jawaban-jawaban yang Bapak ini berikan dapat menjadi acuan baik bagi guru-guru lain dalam melakukan sistem pembelajaran, apalagi terhadap guru olahraga. Oke Pak, terima kasih buat kesempatannya kali ini. Saya berharap untuk SMP Katolik 12 Medan ini dapat menjadi sekolah yang lebih maju, dapat memberikan sistem pendidikan dan sistem pembelajaran yang baik kepada siswa-siswinya, agar kiranya dapat menciptakan seorang siswa yang memiliki integritas yang kuat, bertanggung jawab, dan di luar sana mereka akan menjadi siswa-siswi yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Oke Pak, cukup sekian dan terima kasih terhadap wawancara yang kita lakukan ya. Mari Pak, kita dong salam olahraga Pak. Kami ucapkan salam olahraga. Begitulah hasil wawancara yang saya lakukan terhadap narasumber kita, yaitu kepala sekolah dan juga guru olahraga yang ada di SMP Katolik 12 Medan ini. Jadi sudah ada banyak aktivitas yang saya lakukan di sekolah ini dengan melakukan observasi dan penelitian, baik berupa gambar ataupun pertanyaan yang saya lihat dari SMP Katolik 12 Medan ini. Ya, tentunya saya berharap dengan hasil wawancara terhadap narasumber yang saya berikan dapat kiranya menjadi sebuah materi yang bisa diterapkan dalam sistem pendidikan saat ini, apalagi dalam pelajaran daring ya. Untuk itu saya tutup video ini dengan mengucapkan salam olahraga.